Nah, itu tadi ya pemirsa beberapa makanan yang mudah untuk terkontaminasi. Tapi sebenarnya pada dasarnya kalau Semua misalnya makanan ya? semua makanan bisa terkontaminasi apabila kita memang tidak higienis gitu ya. Bener. Dalam hal menyimpannya, dalam hal mengolahnya, sampai juga setelahnya mau diapain tuh makanannya Setuju, gitu. setuju. Cara kita makan juga, nah itu Setuju. juga penting. Pinter banget, memang ibu rumah tangga pinter banget ya. Oke. Iya dong, harus pintar gitu ya. Karena kan kita ininya, chefnya rumah tangga Oh, chefnya ya rumah kan. tangga. Apalagi dokter ya. Ih, amin loh. Oke, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya dokter Aline ya? Iya, betul sekali Ya. nih dokter nih. Orang kalau misalnya usia di atas 60 tahun, terus udah gitu balita dan juga wanita hamil, itu ternyata berisiko fatal jika keracunan makanan. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta, Waduh. oke. Karena ya gini, jadi pertama kalau ibu hamil, anak kecil dan usia tua di atas 60 tahun itu kan mereka adalah komunitas orang-orang yang memang sudah komunitas khusus gitu, yang jadi mempunyai resiko kalau terkena penyakit memang jadi resikonya lebih berat. Anak-anak daya tahan tubuhnya lebih rendah. Orang tua juga biasanya udah banyak penyakit ya. Terus kemudian apalagi ibu-ibu dengan hamil gitu, wanita hamil. Nah, jadi ada bakteri-bakteri yang bahkan bisa sampai menyebabkan keguguran pada ibu-ibu hamil, namanya listeriosis gitu. Jadi harus hati-hati. Anak-anak juga dari WHO tuh udah menyampaikan anak-anak tuh adalah salah satu yang paling sering mengalami keracunan makanan karena mereka kan belum bisa milih ya. Jadi misalkan jajan atau apa, terus ya makan aja apa yang ada di meja, nggak ngerti bahwa misalkan itu sudah tidak baik penyimpanannya. Kadang-kadang yang pemberi makannya nggak cuci juga tangan, nggak cuci itu juga tangan, kadang-kadang juga bikin betul. apa ya risiko untuk keracunan pada anak-anak tinggi. Makanya kita juga harus higienitas makanannya itu penting banget ya dok ya. Harus dijaga. Oke, nah ini fakta mitos berikutnya nah, fakta mitos berikutnya nih. Oke, nah air kelapa dipercaya dapat mengobati keracunan. Fakta atau mitos? Wah, ini pandangan sejuta umat. Betul. Jadi harus Fakta atau hati-hati mitos nih nih ya. Sebenarnya ada satu faktanya tapi ada juga mitosnya gitu. Jadi gini, faktanya gini. Jadi sebenarnya ada satu bakteri yang bisa dicegah pertumbuhannya. Jadi bukan mengatasi sebagai obat ya, tapi ada satu bakteri yang bisa dicegah pertumbuhannya dengan air kelapa. Berarti bakteri ini mitos Shigella. dong ya dok ya, karena ini kan tulisannya mengobati. Mengobati, betul tidak, itu Berarti adalah mitos, ya. Jadi itu dia mencegah oke. pertumbuhan ada satu bakteri Shigella dari zat tanin yang ada di air kelapa. Tapi juga air kelapa tuh bisa juga sih, bukan untuk mengobati ya, tapi membantu misalkan menangani awal dari pasien-pasien dehidrasi nih di rumah yang diare-diare. Cairan isotonik ya. Cairan, terus kan ada isi elektrolitnya juga gitu. Jadi bisa membantu tapi tidak mengobati, cuman memang ada bakteri yang bisa dihambat pertumbuhannya oleh si zat tanin di air kelapa. Ini perlu di notice nih. Iya, perlu semua di-notice nih. ya. Bukan Iya. mengobati gitu ya. Nanti tiba-tiba, aduh mau muntah Langsung air kelapa. air kelapa satu pohon Satu gitu pohon. ya. Diambil semua. Iya, enggak. udah susah manja, terus nggak mengobati. Jatuh, tapi ada bukannya sembuh ya kan? Ya, tapi yang penting prinsipnya adalah jika terjadi keracunan, biasanya terjadi diare atau muntah dan itu akan menyebabkan dehidrasi. Nah, dehidrasinya ini sebenarnya bisa Dengan kita air kelapa. atasi dengan air Secara kelapa. awal ya, secara Iya. awal Dan minum juga yang banyak. cairan-cairan yang lain ya dok ya Betul, sebenarnya. harus minum air putih yang banyak. Yes. Air kelapa salah satu pilihannya atau Salah satu oralit ya, pilihan. yang Oralit. paling umum Benar. harusnya mudah didapatkan. Benar, Yes, elektrolit lah ya. betul Betul. Oke, Oke, selanjutnya selanjutnya. nih dokter. Nah. Ini Selanjutnya. selain air kelapa nih dokter, yang dipercaya oleh masyarakat itu bukan cuma air Air kelapa, kelapa. tapi juga Apa tuh? susu murni. Ya, oke. katanya ini susu murni ini bisa untuk membantu mengatasi yang namanya keracunan. Ini fakta atau mitos dokter? Nah, ini baru mitos. Oh, mitos. Mitos. Jeng jeng jeng. Kenapa dokter? Ini padahal ini banget loh dok, ngetop banget. Ngetop banget. Iya. Minum susu murni, susu murni Iya, gitu. susu murni. Malah hati-hati karena susu murni kadang-kadang malah bisa menjadi sumber Keracunan keracunan ya? makanan Oh. loh. Karena susu kalau penyimpanannya tidak baik, apalagi susu murni, apalagi susu raw milk ya. Iya. Susu mentah dan sebagainya yang susu murni katanya didapatkan langsung, ya hati-hati kalau tidak langsung dikonsumsi dalam kondisi segar, malah disimpan lama, malah nanti jadi sumber dari keracunan makanan. Oke. Jadi dia tidak menangani atau tidak mengobati Iya, iya. keracunan Hoax makanan. berarti. Tidak ada
Tidak ada hubungannya. Hoax. Hoax. Ya, 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 tidak ya. ada hubungannya gitu ya. Jadi Iya, ini betul. tanggung jawab kita semua ya, apalagi pemirsa yang nonton gitu ya. Setuju. Untuk Menyebarkan. menyebarluaskan Ya, ya, berita menyebarkan. benar Benar, ini. benar, Nah, benar. dokter, ini mungkin untuk masyarakat juga Ya. tips nih dokter, apabila kita Keracunan keracunan makanan. makanan atau Oke. gimana caranya kita mencegahnya dan Ya. juga penanganan yang tepat nih Ya, dok. ya. Waktu Yes. kita sebelum ke rumah sakit tuh Ya. sebenarnya kita harus Betul. ngapain aja, apa yang harus dipersiapkan? Oh banyak ya dok, silakan. Jadi kalau misalnya kita ternyata terkena keracunan makanan, yang pertama adalah kita paling tidak sebelum ke rumah sakit waspada dulu nih, kenali dulu. Jadi misalkan kayak tadi muntah-muntah, mual, nyeri perut, mungkin sementara obat-obatan yang bisa mengurangi rasa nyeri, menangani dehidrasi, kita konsumsi terlebih dahulu seperti Oralit tadi ya, air putih. Tapi misalkan ternyata gejalanya berkelanjutan, bisa sampai demam misalkan, terus mau muntahnya hebat, nyeri perutnya hebat, ya segera dibawa ke rumah sakit. Oke, dokter tunggu. Jadi pas tahu keracunan, berarti minum dulu ya? Iya, minum ini, dulu air minum putih air yang putih. banyak. Air putih yang Minum air banyak. Terus misalkan Suhunya diare-diare, air Suhunya dingin air atau dingin, hangat? hangat tuh. Suap- oh Suap-suap biasa, biasa air aja? biasa saja. Biasa Air aja ya, suhu ruangan ya? Suhu Ah, ruangan, iya. betul. Terus kemudian ya misalkan diarenya banyak, ya itu tadi Oralit. Atau bisa minum obat-obatan yang sifatnya jadinya mengeraskan tinja, kemudian bisa juga untuk supaya mengeluarkan tinjanya lebih banyak gitu. Maksudnya jadi menyerap si bakteri yang sudah sifatnya adalah terkontaminasi. Oke, 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 oke. Gitu. Oke, jadi Berarti saya minum air kalau yang misalnya di banyak. rumah Oke, kan mungkin bagi betul. ibu-ibu atau bapak-bapak ada keluarga yang tiba-tiba keracunan, berarti minum air putih dulu yang Betul, banyak. terus misalkan masih diare-diare Masih kan, diare-diare? ada obat-obatan yang bisa mencegah diare tuh terlebih dahulu supaya mengeraskan. itu diminum ya. Ya, Atapulgit ya isinya seperti oke, kayak oke. gitu. Terus tapi Oralit juga kalau misalkan memang diare banyak atau mual muntah, sementara berikan obat-obatan yang bisa mengatasi mual muntah kalau Oke. ada di rumah. Oke. Kalau semua itu tidak ada, ya segera lari ke rumah sakit Oke. karena bisa berakibat fatal kalau kekurangan cairan. Berarti asupan cairan, terus obati sesuai gejala, gitu ya? Betul, setuju. Benar nggak sih? Iya, Ya, benar, benar ya? benar. Ya, Setuju, ya, ya. Dr. Etos. Oke, dan juga Oke. tentunya untuk mencegahnya jangan lupa untuk menjaga Mencegahnya, higienitasnya. nah, dok, menjaga ya. higienitas yang disarankan tuh adalah menyimpan makanan yang sesuai. Kalau untuk yang panas ya panas, jadi masak makanan dengan suhu yang tinggi agar bakterinya hilang gitu ya, agar bakterinya mati. Terus kemudian simpan makanan, kalau yang dingin ya di tempat yang dingin, Ya. kalau yang hangat ya tempat yang hangat. Dan yang paling penting adalah hindari kontaminasi silang. Nah mungkin banyak yang belum tahu nih masyarakat. Apa nih, Jadi dok? gini, kontaminasi silang, misalkan pisau nih yang kita potong makanan-makanan yang mentah. Oke. Misalkan seafood yang belum kita masak kan kita potong tuh pakai Iya. pisau. Nah pisaunya jangan lupa dibersihkan, jangan langsung digunakan untuk memotong makanan yang sudah matang. Oh. Itu namanya kontaminasi silang. Ya, jadi ya kalau bisa mungkin dipisah juga Betul, lebih baik dipisah. ya, dok, Atau kalau ya. memang pisaunya cuma satu di rumah ya, Iya, betul. cuci yang bersih dulu, Cuci yang baru bersih. potong makanan yang sudah matang. Oke, Benar, benar. sip. Intinya kita harus menjaga kebersihan, ya kan? Apapun yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita, Betul. dan tentunya itu yang akan menjadi bensinnya kita nih. Jadi bensinnya kita tuh juga harus bersih Wih, dong, setuju ya banget, kan? keren banget. Iya, Oke, terima dokter terima kasih kasih banyak. terkait dengan Sama-sama. bensin. Oh salah, Oh, salah bensin. ya? Jangan ngomongin bensin sensitif. Kalau ini bensin lagi, aduh pusing kepala Sensitif, gitu ya. sensitif. Oke, dokter Alin, kayaknya kita ada perlu dibakar juga nih. Iya Ngomong dong. soal bensin nih. Lemak-lemak Betul, perut, lemak-lemak iya. di mana ya? Aku punya cara. Oke, apa Aku tuh? punya suatu cara Apa gitu tuh? ya, nggak perlu pakai bensin. Ini Untuk kita membakar bisa, ya? iya gitu ya. Kita bisa Oke. melakukannya di rumah dengan sepeda statis. Wow. Sesaat lagi kita akan kembali membahas olahraga sepeda statis tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.